Anda kembali di Berita Utama Kriminal. Pemirsa, penemuan tengkorak manusia menggegerkan warga kampung Cikadongdong di kaki Gunung Pangrango, Cianjur. Temuan ini membawa polisi pada kasus pembunuhan paling sadis di daerah itu. Di balik tragedi ini, terkuak kisah kelam satu keluarga. Lilis, seorang ibu, tewas di tangan anaknya sendiri dan suaminya. Bahkan cucu mereka turut menjadi korban. Inilah AI investigasi tragedi Cianjur, dendam berujung tragedi. Bayangkan, seorang ibu dicekik hingga tewas. Pelakunya, putrinya sendiri. Dan sang ayah ikut membantu. Tak berhenti sampai di situ. Seorang balita, cucu kandung mereka sendiri, juga ikut jadi korban. Motifnya dendam, uang, dan rasa sakit hati. Ini bukan sekedar cerita kriminal. Ini adalah tragedi keluarga yang berujung horor mutilasi dan pembakaran jenazah. Kami hadirkan untuk Anda AI investigasi mutilasi Cianjur. Kampung Cikadongdong di kaki Gunung Pangrango mendadak gempar. Tengkorak manusia ditemukan di tengah kebun. Siapa sangka itu awal dari kisah pembunuhan paling sadis di Cianjur. Warga pencari rumput menemukan tulang rahang manusia. Tak lama, saluran irigasi mengeluarkan potongan kaki dan tangan. Teror pun dimulai. Polisi menerima laporan dan segera mendatangi lokasi. Penemuan jasad misteri ini membuat geger kampung Cikadongdong, Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga mengingat satu nama, Lilis. Sudah 2 minggu ia tak terlihat. Seorang yang biasanya aktif di lingkungan mendadak lenyap tanpa jejak. Petugas mendatangi rumah Lilis yang kini ditinggali oleh Cahaya dan anaknya Yanti. Polisi mencium bau menyengat dari dalam rumah itu. Cahaya dan Yanti pun dipanggil dan diperiksa secara terpisah. Di balik ruangan interogasi, kebenaran akhirnya mencuat. Polisi menemukan bukti foto jenazah Lilis di ponsel milik Yanti. Fakta ini menguatkan dugaan keterlibatan keluarga sendiri. Dan inilah kronologi pembunuhan itu terjadi. Yanti menyimpan luka lama. Dalam ingatannya, ibunya selalu menyalahkan dan mengucilkan dirinya. Pertengkaran demi pertengkaran menjadi bara yang tak pernah padam. Cahaya terlilit hutang. Yanti sakit hati sejak lama. Dalam rumah yang seharusnya penuh kasih, dendam berubah jadi darah. Lilis dicekik saat tidur. Yanti menekan leher ibunya. Cahaya sang suami memegangi kaki korban. Lalu SN, cucu mereka, ikut menjadi korban karena menangis. Jasad dibiarkan selama 4 hari, kemudian dimutilasi, dibakar, dan bagian tubuh disebar.
Mereka pikir jejak akan hilang. Di kampung kecil di kaki Gunung Pangrango, tragedi itu terjadi. Sebuah keluarga utuh terpecah karena dendam dan utang. Di Cianjur, cinta berubah jadi kuburan. Pasal demi pasal menanti. Hukuman mati atau seumur hidup. Tapi luka di hati tak akan sembuh seumur hidup. Di balik tembok rumah kadang tersimpan rahasia tergelap. Karena yang paling keji bisa berasal dari darah daging sendiri. Mereka bukan orang asing. Mereka darah daging sendiri. Tapi dalam gelap dendam dan keputusasaan, manusia bisa menjadi makhluk paling buas. Tanpa ampun, tanpa hati.